Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gyohyi Prabowo, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 054176698 dari Prodi Sistem Informasi UPDGJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Ini saya sudah buka soalnya. Pada tugas kali ini, saya diminta untuk memperhatikan perintah OneProm atau CMD. Langsung saja, di sini saya sudah buka CMD-nya dan saya juga sudah rangkum di sini untuk fungsi dari masing-masing command atau perintah. Oke. Yang pertama itu CD. CD itu fungsinya untuk berpindah ke folder lain dalam komputer ya. Dia yang sedikit kali. Nah, contohnya nih, misalkan saya mau pindah ke folder dokumen. Sorry. Oke. Ini. Nah, ini udah pindah ya ke folder dokumen. Lalu selanjutnya ada CLS. Ini CLS fungsinya untuk membersihkan tampilan layar di command prompt. Nanti di CMD ini kan masih banyak nih. Ini bisa kita clear dengan klik CLS. Selanjutnya CLS garis miring CLS slash tanda tanya. Perintah CLS slash tanda tanya ini digunakan untuk melihat bantuan atau penjelasan tentang cara kerja perintah CLS. Coba clear the screen, kosongnya. Oke, selanjutnya dir. Dir ini sama seperti sebelumnya, dir slash tanda tanya juga menampilkan informasi penggunaan perintah dir. Perintah dir sendiri fungsinya untuk menampilkan isi file. Kita coba. Nah, ini tadi kan di folder dokumen ya. Dalamnya seperti ini. Oke, selanjutnya ifconfig. Nah, ifconfig ini sering digunakan ya untuk melihat IP sebuah komputer. Ifconfig salah satu perintah dasar jaringan yang paling penting. Perintah ini menampilkan konfigurasi dari jaringan seperti IP address, gateway, dan sandwich. Coba di sini. Sorry, typo. Ini ya. Saya menggunakan WiFi. Ini ada terlihat nih IP address yang saya gunakan. Mask, gateway. Lanjut config all. Kenapa ini lebih lengkapnya lagi? Coba sama seperti config sebelumnya, namun kali ini lebih versi lengkapnya. Nah, ini ada controller juga. Dan ini untuk wifi-nya. Di sini ada deskripsinya, ada CP, lalu ada IP, ini listnya. Oke, selanjutnya config slash tanda tanya. Ini menampilkan daftar lengkap opsi atau parameter lain yang bisa digunakan di config. Kita coba implementasikan ya. Nah, ini dia daftar lengkap tuh opsi. Di sini ada slash config all, renew, release. Ini sekarang ifconfig release. Ifconfig release itu untuk melepaskan IP address yang sedang digunakan di komputer. Nah, ini bisa kalau IP-nya mau diubah ya, terus tunggu ubah, kita coba release terlebih dahulu.
Oke, ini udah nggak ada kan ya, karena tadi udah kita rilis. Lalu selanjutnya ipconfig/renew. Nah, kalau tadi setelah dirilis minta IP baru. Nah, renew ini untuk rilis itu untuk melepaskan IP baru, renew ini untuk meminta IP baru dari DHCP server. Nih, 1.5. Tadi kan nggak ada ya. Oke, selanjutnya ifconfig/display DNS. Perintah ini menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer. Display DNS. Nah, ini banyak banget ya di laptop saya ini. Oke, selanjutnya plus ya, config/plus DNS. Kalau cache DNS-nya bermasalah, kita bisa membersihkannya menggunakan plus DNS. Ini membantu memperbaiki masalah saat domain tidak bisa diakses. Nah, sukses ya, fase DNS resolve cache. Selanjutnya di sini ifconfig/register DNS. Nah, itu fungsinya untuk memaksa komputer untuk memperbarui atau mendaftarkan ulang DNS ke server. Biasanya digunakan saat komputer tidak terdeteksi di internet. Oke, sekarang ping. Wah, ini ping paling sering juga. Dengan ping, kita bisa mengecek apakah komputer bisa menjangkau alamat tertentu. Nih. Saya coba ping google.com. Nah, sini ada ya. Ping ke Google. Reply. Kalau mau lebih panjang lagi, biasanya bisa ditambahkan. Kita coba. Ini saya coba ping ke DNS Google. Tinggal kita tambahkan /t supaya lebih panjang. Nah, ini reply ya, artinya di laptop saya ini terkoneksi dengan internet. Ini ada pingnya juga. Oke, lanjut. Ini ada netstart. Perintah netstart digunakan untuk melihat koneksi yang sedang aktif, port yang digunakan, dan statistik jaringan. Coba lihat. Tunggu dulu. Nah, ini yang sini terlihatnya protokol TCP, local address, ini IP HTTPS, ini startnya. Oke, normal ya. Kita lanjut ke lanjut ke tracer. Ya, tracer ini menampilkan jalur perjalanan paket dari komputer kita menuju alamat tujuan. Jadi buat nge-trace ya, nge-trace route IP tersebut. Kita coba. Misal kita mau ngecek IP Google gitu ya. Tracer T Inde. Nah, ini ya. Ini kita dialihkan dulu ke IP ini, ke IP lokal. Nah, baru dong.
baru ke Google. Ini kita sebelum ke Google itu kita melewati IP ini terlebih dahulu. Oke, selanjutnya pathing. Fungsi pathing ini adalah gabungan tracer root dan ping. Jadi hasilnya lebih lengkap karena dia mengecek jalur sekaligus packet loss dan pada setiap hop. Oh ya, di sini ada packet lossnya. Nah, ping. Nah, hop ada intinya aku tulis di sini ya. Ini saya contoh ke DNS Google ya. Sini ada IP-nya. Ini di lokal laptop saya. Ini kita lanjut aja ya. Kita clear dulu ya. Selanjutnya NS lookup. NS lookup ini digunakan untuk melihat informasi DNS dari suatu domain seperti alamat IP atau metode lainnya. Kita coba NS sama ya seperti DNS Google. Namanya web service name DNS Google address 88. Berarti 88 itu addressnya si DNS si Google. Addressnya ini namanya tuh DNS Google. Oke, selanjutnya NetSH. Perintah NetSH ini adalah tool powerful untuk mengatur konfigurasi jaringan lewat command line. Contohnya ya untuk cek set IP, reset pinchok dan sebagainya. Nih, kita mau ubah IP misalkan menggunakan NetSH. Nah, di sini masukkan nama IP-nya. IP subject mask lalu gateway. Lanjut dulu. Root ini digunakan untuk melihat atau mengatur routing table. Dengan perintah ini kita bisa melihat jalur mana yang digunakan untuk mengakses sebuah network. Kita coba root. Nah, ini ada mask, gateway, interface. Root. Clear. Lanjut yang terakhir di sini ada net. Net perintah net ini merupakan kumpulan perintah administrasi jaringan seperti net user, net sh dan yang lainnya. Nah, ini muncul ya. Oke. Ya mungkin sekian pengimplementasian tugas 2 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.